Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Adik-adik, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Dan juga untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Oh, kembali lagi di Bina Iman Online kali ini. Jangan bosan-bosan ya untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Online. Nah, sebentar lagi kita akan memulai Bina Iman Online-nya. Tetapi sebelum kita memulai Bina Iman Online-nya, kita akan menyanyikan lagu pembuka dulu. Oke, mari kita nyanyikan lagunya. Tuhan pergi minggu, Tuhan bawa teman pergi minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi minggu, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat, tiga, dua, satu membawa teman pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam, lima, empat, tiga, dua, satu Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, pergi minggu, empat, tiga, dua, satu bawa teman pergi sekolah minggu, delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik, sekarang perkenalkan nama kakak Kak Olive. Kakak akan membawakan doa pembuka. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di via online ini. Tuhan, berkatilah para pembimbing via online ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Ya Tuhan, semoga pandemi virus COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Biarlah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Santo Georgius Agung, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Sekarang giliran Kak Yohana. Sudah mempersiapkan kitab sucinya kan? Mari kita buka kitab sucinya. Nah, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama yuk. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu
menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh memasukkan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin ini telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertamu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Nah, adik-adik ingat ya, sekarang itu masih masa pandemi loh. Jadi buat adik-adik yang lagi nggak ada keperluan di luar atau kepentingan yang di luar sama mama papa, kalau bisa di rumah aja ya, karena sekarang kan sekolah jadi di rumah kan. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang udah baca dan dengerin bacaan pada hari ini pasti tahu dong, bacaannya tuh diambil dari kitab apa? Benar banget, bacaannya diambil dari kitab Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, di Injil ini menceritakan seorang raja yang mau mengadakan pesta dan ingin mengundang orang-orang yang berada di dekat istananya. Nah, tapi mungkin karena ada beberapa yang sibuk, jadi ya orang-orang tersebut tidak datang ke pestanya raja tadi. Nah, ketika kita nih adik-adik, kita pasti pernah mengalami atau mendapatkan undangan, minimal undangan ulang tahun dari teman-teman kita. Nah, kalau misalkan adik-adik dapat undangan ulang tahun dari teman-teman adik-adik, pasti adik-adik pasti bilang ke mama papa, "Mah, Pa, aku mau pakai baju yang bagus dong, kan aku mau ke tempat ulang tahunnya ini," gitu ya kan. Nah, sama seharusnya atau selayaknya orang-orang yang diundang sama raja tadi tuh kalau datang ke pesta harus menggunakan pakaian yang layak, pakaian layak atau yang pantas buat di pesta, ya kan. Terus tapi nih si raja ini waktu mau nyalamin tamunya, dia ngeliat ada orang yang nggak pakai baju yang bagus atau pakai yang biasa-biasa aja atau kurang layak di pesta. Nah, raja marah ke orang itu karena dia pakai yang nggak bagus di pesta. Ini karena artinya apa? Orang itu tidak mempersiapkan dirinya buat datang ke pesta raja gitu. Nah,
raja tuh langsung menghukum orang itu. Gitu kan. Nah, adik-adik, undangan itu sama aja dengan panggilan gitu. Atau kalau misalkan bisa diumpamakan dengan panggilan dari Allah. Karena raja pun kalau memilih orang-orang untuk diundang tuh pasti nggak sembarangan kan. Sama dengan Allah. Ketika Allah sudah melakukan panggilannya atau melakukan panggilan kepada hamba-hambanya atau umatnya seperti kita, pasti itu orang yang istimewa, atau bisa disebut Allah nggak asal pilih untuk orang-orang yang telah dipanggilnya. Atau kayak itu tuh nggak asal milih, pasti raja nggak gitu adik-adik. Nah, kalau ketika kita sudah dapat panggilan dari Allah, harusnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, atau sebaik-baiknya atau selayaknya. Karena Allah aja sudah mau memanggil kita, hamba yang biasa atau umat yang biasa atau orang yang biasa. Dipanggil sama Allah loh, wah keren banget kan. Nah, Allah itu kan Allah itu yang menciptakan kita. Jadi kayaknya kita harus lebih mempersiapkan diri kita dengan sangat-sangat layak. Gitu adik-adik. Nah, ketika mendapat panggilan dari Allah tuh kayaknya kita harus pertama harus peka terhadap panggilan dari Allah. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri. Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan kakak. Salam sehat, salam luar biasa. Adik-adik, pada hari ini kita akan membuat aktivitas. Alat-alat yang dibutuhkan adalah ada kertas origami, ada spidol, ada lem dan gunting serta penggaris. Origaminya kalau kakak punya ukuran besar, jumlahnya memerlukan 4 ya adik-adik, ukuran besar. Ini kita lipat menjadi 4 seperti ini, baru digunting-gunting. Hasilnya seperti ini, jadi ada 4. Nah, semuanya 4-4-nya dipotong ukuran 10 kali 10. Kalau tidak punya yang 10 kali 10, boleh 8 kali 8. Jadi sama sisinya ya, di sini 10, di sini 10, atau di sini 8 boleh 8. Caranya sebelum kita lanjutkan, adik-adik menulis ayat emasnya dulu. Diambil dari Injil Matius bab 22, diambil ayat ke-14 yang bunyinya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sudah ditulis? Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita akan membuat bentuk seperti ini ya adik-adik, seperti ini. Langkahnya seperti apa? Yuk dilihat. Ini kertas yang sudah adik-adik potong dilipat 2 menjadi segitiga seperti ini. Menjadi segitiga. Caranya kita buka seperti ini, lalu dilipat ujungnya sini. Ujungnya sini kita lipat. Yuk, caranya seperti ini. Jadi kelihatan nggak ya? Nih, caranya seperti ini adik-adik ya. Sebenarnya mudah, cuman potongannya banyak, ada 16, adik-adik harus buat ya. Nih. Sesudah seperti ini, lalu yang dilipat apa lagi? Lihat ya di sini. Ujung ini dilipat seperti ini. Seperti ini ya. Sesudah itu dilipat kembali ke atas. Nah, menjadi segitiga, tetapi masih dilipat. Batas ini kita lipat ya adik-adik. Seperti ini. Nah, kakak udah buat 1. Kakak mau buat contoh ada 3 ya adik-adik supaya jelas. Dilipat kembali. Ini kita mau membuat mahkota raja ya adik. Dari ujung kita lipat, dari ujung dilipat kembali.
Sesudah itu lalu kita lipat ke atas, kita lipat lagi seperti ini, dilipat lagi, ini kita lipat lagi ya. Nah, 2, 1 lagi. Agak rumit, tapi mudah adik-adik, hanya membuat segitiga saja. Kembali lagi kita lipat, sebelahnya juga dilipat, lalu yang paling bawah dilipat, lalu dilipat lagi ke atas, dilipat lagi ke atas. Kalau semuanya sudah dirangkai menjadi segitiga, lalu dirangkai semuanya. Ini kakak sudah sebagian rangkai ya. Caranya seperti apa? Contoh 1. Ini segitiga, supaya bisa berdiri begini bagaimana caranya? Yang ini, adik-adik, ini di bawah ya, taruh di bawah, adik-adik masukkan. Ini adik-adik masukkan. Ini, ya, kan di bawah, masukkan. Tinggal mengikuti lipatan yang terakhir ke atas. Ya. Lalu dilem. Masukkan ya adik-adik. Lalu dilem sininya, dilem. Sudah dilem ya, supaya tidak lepas. Seperti ini. Sebelum dilem, kakak sambung ya di sini ya. Kakak sambung. Ini kan begini. Dilem ya adik-adik ya. Seperti ini. Sekarang biru ya. Kita pasang biru. Caranya seperti apa? Ini sudah berdiri. Lalu ini kan ini begini, adik-adik masukkan ini, sudah, lalu lipat ke atas, direm supaya tidak lari. Lagi sudah biru, kuning. Nanti adik-adik suka adik-adik ya, mau warna apa terserah. Ini kita masukkan ke dalam, terus kita angkat ke atas. Lem. Oh ya, adik-adik masuknya setengah aja ya. Ini lagi ya, kakak kasih tahu lagi. Kasih contoh ini masukkan setengah dari ini ya, memasukkannya nih setengah di sini ya, setengah sudah dimasukkan, terus dilipat ke atas. Setengah ya adik-adik, nih setengah supaya tidak copot. Jatuh maaf. 1 lagi, posisinya berdiri seperti ini posisinya seperti ini, dimasukkan ke dalamnya, ini ke dalam, lalu dilipat ke atas, dilem. Setelah semuanya, lalu dilipat kembali seperti ini. Adik-adik, kalau kebesaran, adik-adik bisa hanya 10 ya, membuatnya nggak usah banyak-banyak, 10, karena ada yang kecil itunya, lingkar kepalanya. Kita masukkan seperti ini, sudah, lalu dilem. Nah, ini mahkotanya, lalu ini ditempelkan di depan. Ini ditempelkan di depan. Seperti ini, oke? Terima kasih, selamat mencoba. Mari teman-teman kita mengakhiri video online ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga apa yang
ajaran oleh para pembimbing Bina Iman ini dapat berguna bagi orang lain dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri di online ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kepada kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi sekarang kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami dalam wabah jahat. Di lautar di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Halo adik-adik, gimana tadi Bina Iman ya? Seru kan? Nah, tadi kan kita sudah berdoa bersama, menari dan menyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, apa yang tadi sudah kakak-kakak pembimbing sampaikan untuk kita ingat dan lakukan ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya Bina Iman online ya. Sampai jumpa.